saya kelihatan langsung. Shalom. Hari ini saya akan membagikan sebuah kunci kerajaan Allah. Kunci untuk hidup berbahagia. Siapa yang mau hidup berbahagia? Benar? Oke. The blessings of contentment. Contentment di dalam bahasa asli yaitu bahasa Yunani, autarkeia. Autarkeia itu dari auto arkeo, yaitu puas di dalam. Amin. Haleluya. Kita baca dulu 3 Yohanes. Di dalam cuma ada 2-3 ayat lah kita baca ya. Saudara, manusia adalah roh. Man is a spirit. We have soul and we live in a body. Jangan dibalik, oke? Dari penatua, the elder, dia adalah Rasul Yohanes, tapi dia sebutnya the elder. Lebih ke arah function daripada position. Kepada Gaius yang kekasih, ya, agapetos teknon, yang kukasih dalam kebenaran. I love in truth. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat. Katakan baik-baik dan sehat-sehat. Amin. Dalam segala satu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sejak ada pandemi, banyak di Indonesia, pasti juga di sini, orang ODGJ. Apa itu? Orang dengan gangguan jiwa. Yang siapa suka marah? Saudara ada gangguan jiwa. Siapa yang tadi malam tidak bisa tidur? Ya, kau terlalu banyak makan pizza. Haleluya. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prosper. Prosper di sini kalau kita lihat dalam definisi Perjanjian Lama, kitab Yosua, artinya mencapai tujuan. Mencapai apa? Mencapai tujuan. Apa tujuan hidup kita? Christ likeness. Menjadi seperti Kristus, oke? Lalu saudara perhatikan di sana, kata penatua, dia mau supaya saudara baik-baik dan sehat-sehat. Prosper dalam segala hal. Oke? Jadi kemudian saya mau tunjukkan kepada saudara, dari bangsa paling bahagia di dunia, selama ini yang paling atas itu negara-negara Skandinavia. Finland nomor 1, Denmark, Iceland. Yang aneh, 3 tahun yang lalu itu nomor 4 adalah Israel. Sejak perang, Israel turun nomor 6. Tetapi saudaraku, Australia, saudara tahu dari angka 1 sampai 100. Bagus, karena katanya kalau kekayaan alam dibagi jumlah daripada warga negara, paling kaya itu Australia, saudara. Ya, katanya di Ambon itu bahasa aslinya bahasa Ambon, Australia. Aku tidak bisa lihat saking jauhnya, saudara. Itu dulu nomor 10, sekarang turun nomor 11. Jadi kurang happy. Dari angka 1 sampai 100, Indonesia nomor berapa? Ayo. Nomor berapa Indonesia? Terlalu pesimis kau, bertobat kau. Kita Indo. Amen. Dulu 85. Lalu sejak pemerintahan baru malah turun 87, saudara. Tetapi itu ukurannya apa, saudaraku? Yaitu penghasilan, keamanan, jaminan sosial, kurangnya korupsi, ya. Karena itu Indonesia jadi 87, saudara. Baru-baru ini ada wakil menteri ditangkap KPK. Sedihnya itu namanya Immanuel Ebenezer, saudara. Aduh, saudara, dia mesti ganti nama lah, Salahuddin gitulah, saudaraku. Ganti nama Udin lah. Masa Immanuel ditangkap karena korupsi? Seharusnya yang nama Immanuel itu di penjara kosong. Satu hari saya khotbah hari Natal, saudara. Dan sipir penjara berdiri. Dari Ambon, saudara ya. Di sana nama rasul semua ada, saudaraku. Tapi karena narkoba. Lapor Bapak Gembala. Kami ranking 2 di sini. Saya ngamuk, saudaraku. Harusnya orang Kristen 0 di sana. Dengar baik-baik, tapi ada survei baru. Survei yang tidak, itu orang yang hidupnya penuh, dapat kepenuhan
Dan hidupnya berbahagia meskipun tidak banyak keuangannya. Survei ini bukan survei abal-abal, boleh ditampilkan. Ini benar-benar nggak main-main. Dari Gallup poll, dari Baylor University, dari Harvard University, dan COS. Itu Center Open Science Studies. Number one di dunia adalah Indonesia. Berbahagia meskipun tidak banyak uang. Coba saya lihat wajah saudara di sini. Amin. Cuma Sarah ya, tersenyum dari ujung ke ujung. Saudara nomor satu Indonesia. Aneh sekali. Ini enggak main-main loh saudara. Jadi menyingkirkan yaitu penghasilan dan sebagainya. Number one Indonesia. Nomor dua Meksiko. Yang ketiga Filipina. Dan tiga-tiganya suka nyanyi, suka menari saudaraku. Dangdut is the music of my country. Amen. Aneh sekali. Tetapi ini adalah sesuatu yang perlu dipelajari saudara. Ya, kenapa bangsa Indonesia bisa nomor satu? Gak main-main loh saudaraku. Ini bukan pendapat ya, tapi kebenaran. Luar biasa. Lalu saya pikir begini, berarti mereka bikin survei di 200.000 responden, 6 benua, saudaraku, 40 bangsa, bahasa. Dan Indonesia bisa nomor satu. Kira-kira kalau mereka dari Harvard bikin studi ya di Pulau Jawa lah. Ya kan? Dan 70% bangsa Indonesia itu suku Jawa. Siapa di sini bisa berbahasa Jawa? Angkat tangan termasuk saya. Saya mau orang Kerawang kok. Yang bahasa Jawa angkat tangan. Orang Jawa punya beberapa falsafah yang sangat bagus. Yang pertama, sugih tanpa bondo. Kaya tanpa harta benda. Tapi presiden kedua namanya Soeharto, saudaraku. Loh, pernah kejadian ada satu keluarga namanya saudaraku ganti nama. Ini saya tidak sebut kotanya ya. Ibu ini ganti nama Miliardwati. Katakan, oh my God. Tapi sekarang yang miliar kan banyak. Mungkin dia mau ganti nama lagi Triliunwati. I don't know. Sebab banyak orang berpikir dengan bertambahnya harta, dia akan berbahagia. Kalau yang sekarang ini tidak berbahagia apalagi nanti. Saya pernah ketemu pasangan yang ya istrinya diganti dengan yang lebih muda 50%. Lalu mereka datang dan berkata, kami sekarang ada di Bali. Saya tanya, kamu lu cari apa? Itu pertanyaan Yesus pada murid-murid. What do you seek? Where do you stay? Mereka tanya. Saudara, banyak orang berpikir kalau saya pindah ke daerah lebih elite, kita akan lebih berbahagia. Kami mencari kebahagiaan. Saya bilang, lu tidak bakal nemu. Sebab nikah itu bukan mencari kebahagiaan. Tetapi membagi kebahagiaan. 2 orang tidak bahagia kumpul satu rumah. Rusia, Ukraine, saudaraku. Amen. Nah saudaraku, sugih tanpa bondo. 70%, 60% lah bangsa Indonesia suku Jawa. Dan yang kedua, digdoyo tanpa aji. Berkuasa tanpa klinik, tanpa mistik, tanpa saudara ilmu-ilmu. Ketiga, ngluruk tanpa bolo. Perang tapi tanpa bak tentara. Yang keempat, menang tanpa ngasorake. Ini didemonstrasikan oleh presiden kita yang first term ya, Bapak Joko Widodo. Sugih tanpa bondo. Ya, dia tunjukkan kesederhanaan. Saya mau percaya, saudaraku, simplicity is greatness. Ya, saya tidak bicara yang the second term ya, saya bicara yang the first term. Lalu kemudian ketika dia di demo oleh 212 itu, dia keluar tanpa pas pampres, pasukan pengamanan presiden. Dia bawa dalam keadaan hujan, dia bawa payung berwarna biru. Dihadapi mereka sendirian. Hebat gak saudaraku?
Dan ketika dia menang, term yang kedua, dia ngajak ketemu orang yang dia kalahkan. Duduk bersama, respect one another. Pada waktu itu kan terjadi LRT itu ya, mereka duduk bersama. Dan mereka tanya, apa yang dia bicarakan? Sama seperti orang spekulasi apa yang ditulis Yesus di tanah. Sekarang saya tahu kira-kira apa yang mereka bicarakan. Mas Bowo, ayo arisan. Habis saya ganti kamu, nanti ganti keluargaku lagi. Kira-kira lo ya. Nanti saya disomasi saudaraku. Sugih tanpa bondo. Oke, tadi Pak Sam cerita privilege yang Anda alami di sebagai PR ataupun warga negara. Luar biasa saudara. Yang lagi di tepi pantai Brau di Bali, itu bukan orang Australia kaya. Itu pengangguran saudaraku. Ya, mereka sewa satu rumah 4 keluarga dan mereka happy-happy di Bali. Kalau semua itu diambil daripada saudara. Dan kamu telanjang. Are you still happy? Ketika orang-orang Kristen di Rome pada zaman Nero, kamu jadi Kristen, kamu akan disalib hidup-hidup, kamu akan dipenggal, seluruh hakmu sebagai warga negara akan diambil. Saudara kalau pergi ke Rome, pergilah ke satu tempat, namanya katakom. Seperti terowongan bawah tanah daripada Hamas itu. Tetapi mereka hidup seperti tikus di bawah tanah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sebab bagi mereka Christ is enough for me. Ibrani pasal 10 mengatakan ketika hartamu dirampas, engkau menerimanya dengan apa? Sukacita. Engkau menerimanya dengan sukacita. Saudara, itu ditunjukkan oleh 2 orang yang KTP-nya Kristen. Boleh tampilkan foto 2 petinju? So lihat ini. Bukan itu fotonya. Ya itu. Siapa yang sebelah kiri? Manny Pacquiao Pacquiao. Senator dari Filipina. Juara tinju 8 kelas berbeda. Usia 46 tahun masih bertarung saudaraku. Dan kekayaan yang luar biasa dibagikan kepada dari mana dia berasal, dia bagian rumah-rumah. Rumah-rumah bukan rumah jelek yang harganya kira-kira uang Indonesia 700 juta. Ribuan rumah. Saudaraku dia berkata, saya mengerti orang miskin. Saya dulu sangat miskin. Dia menjual roti di jalan-jalan, dia tidak pernah punya sepatu. Sampai dia belajar jadi petinju. Dia hidupnya berbagi. Luar biasa dan rendah hati. Kalau dia dihina dia cuma tersenyum. Saya masih ingat. Ya, kalau dihina dia dirampok kemenangannya barusan ini. Ya, menghadapi Barrios itu dia dirampok terang-terangan. Rasialisme masih ada di dunia ini. Tapi yang satunya lagi, ya ini salah satu yang ngerampok dia. Saudaraku, kalau sana Manny, ini money. Floyd Mayweather. Floyd Mayweather orang Indonesia, orang Amerika, ya kira-kira KTP-nya kau tanya, I'm a Christian. Saudara lihat dia tidur di mana itu? Bukan rumput berwarna hijau, tapi uang berwarna hijau. Saudaraku dia hidup sangat mewah, flexing kemana-mana. Dan hari ini dia utang yaitu saudaraku miliaran dolar kepada pajak. Dan dia merugikan banyak orang. Saya mau beritahu saudara, life is a choice. Hidup adalah pilihan. Karena itu contentment itu saudaraku luar biasa. Siap menerima berkat? Oke, sekarang belajar bahasa Jawa. Apa artinya puas di dalam hati? Marem, katakan marem. Amen. Saudara, kalau saudara bisa sugih tanpa bondo, saudara bisa tidak merendahkan orang lain. Ketika engkau menang, engkau tidak mentang-mentang. Kalau ini menang, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu, yang sebelah sana ya, yang sebelah kanan saya, sebelah kiri saudara, dia selalu begini. Satu memuliakan Tuhan, satu muji diri sendiri.
Kita salah satu dari dua itu. Kita yang mana, saudara? Ternyata dalam bahasa Jawa saya tanya, apa artinya puas, tidak perlu apa-apa lagi. Marem, katakan marem. Bukan merem ya, marem. Pemimpin pujian, jangan merem ya kalau memimpin pujian. Merem semua saudaraku. Saudara sedang mengendarai bis. Lihat apa respons ya. Saudaraku katakan marem. Berkat yang pertama, great strength. Kekuatan yang besar. Megas, akbar. Soal lihat Yohanes pasal 14, kita lihat ayat ke-8. Waktu itu ada dua murid bertanya nih Yohanes 14 ini. Yang kedua, Filipus bertanya. Dia bertanya begini, Tuhan tunjukkan Bapa itu pada kami. Reveal the Father to us. It will be sufficient for me. It will be marem for me. Dia Philip, sekian lama aku bersama engkau. Tidakkah kamu mengerti? Tidakkah kamu ngeh? Bahwa engkau lihat aku, engkau melihat Bapa. Amin. Like father, like son. Engkau melihat aku membangkitkan orang mati sebab aku lihat Bapakku membangkitkan orang mati. Amin. Dan satu hari semua orang mati akan dibangkitkan. Untung dia berkata, yaitu ketika Lazarus bangkit. Kalau dia bilang semua orang mati bangkit, bangkit semua saudara. Begitu kuasanya Kristus. Di Abraham pasal 8 dikatakan, kita ini sama waris dengan Yesus. Roh Kudus membuat kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya membaca sebuah buku dari seorang wanita Pakistan yang menjadi orang percaya. Dia tidak berani memanggil Aba. Selama ini dia panggil Allah yang jauh di sana saudaraku. Yang tidak mengenal dan tidak mau dikenal. Tidak mau dipersekutukan dengan siapapun. Orang Yahudi juga sama. Dia panggil Allah itu Shaddai. The oversupply God. Kalau hubungan Avinu. Avinu itu seperti kita manggil Bapak Presiden. Tapi kalau putranya manggil Pak, Papa. Saudara dalam hidup kita harus tahu bahwa hanya Roh Kudus. Bisa kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Aba itu Daddy. Saya kenal satu keluarga kalau manggil papanya itu ayah. Itu jauh sekali. Hubungan yang jauh. Tetapi kita boleh memanggil dia Daddy. Buku itu berkata, I dare to call him Abba. Asalnya gak berani saudaraku. Yang benar aja. Masa manggil pencipta itu Daddy. Roh Kudus memampukan kita. Kita baca di sini, it will be sufficient for me. Coba baca itu, arkeo, apa artinya itu? Saya katakan tadi, contentment itu autarkia, auto-arkeo. Be content, be sufficient, be enough. Yang terakhir baca, to be possessed of unfailing strength, autarkia. Capture ini. Dipenuhi dengan kekuatan yang tidak akan gagal. Tidak akan terkalahkan. Baca ayat-ayat selanjutnya. Yohanes pasal 14 masih. Jadi saudaraku, sebagai bagaimanapun latar belakang kita orang Indonesia, dunia mengakui. Orang Indonesia coba lihat foto-fotonya tadi, kalau sekalipun gigimu nggak rata, tapi kalau kamu tersenyum kamu bahagia. Amin. Haleluya. Kita tidak perlu cantik, tidak perlu kaya. Karena kebahagiaan dalam hati. Saudara kalau bahagia tidak ngelus-ngelus mobil saudara. Satu hari saya diajak mengambil mobil. Mobil yang mereknya RR saudara. Saya duduk di belakang. Yang punya yang jadi driver. Saya bilang hati-hati Pak mobil saya ya. Saya tanya dia, berapa lama kamu senang? Paling top 2 minggu Pak Arifin. Habis itu mobilnya nganggur. Bahkan saudara sampai mogok karena tidak pernah dipakai. Untuk apa? Karena kebahagiaan di sini, to be enough. Kita baca
Yohanes 14 sekarang mulai ayat 9 sampai ayat ke-12. Kata Yesus padanya, telah sekian lama aku bersama dengan kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Kalau ada orang berdoa, ya Tuhan, yang ada di surga, pasti dia tidak kenal Tuhan. Gus Dur berkata, yang paling dekat dengan surga itu cuma wong Kristen. Ada beberapa saudara dari Bali angkat tangan. Tadi ada yang saya ketemu dari Bali. Orang sana kalau manggil, yang mereka sembah, manggilnya Om. Tapi kita panggil Dedi. Kita panggil Bapak. Kalau kita pengikut Kristus, tapi belum direvealkan siapakah Bapak itu. God is our Father. Nah saudaraku, ayat selanjutnya. Tidak percayakah aku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang katakan? Tidak aku katakan di diriku sendiri, tetapi Bapa. Yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan apa? Miracles, mujizat. Kita diperintahkan to heal the sick. Bukan pray for the sick. Heal the sick, cleanse the leper, cast out demons, raise up the dead, bangkitkan orang mati, usir setan, tidak bisa dengan teknologi apapun saudaraku. Nah kita baca ini ayat 12, 1, 2, 3. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya, barang siapa apa? Kurang keras, percaya kepadaku, yang melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapa. Berapa banyak saudara percaya ini tidak untuk rasul-rasul, tapi untuk kita. Satu hari adik saya ini arsitek saudaraku, tetapi ketika tahun 98, waduh arsitek tidak punya pekerjaan. Lalu dia bikin wedding cake, dan wedding cake-nya terkenal sekali. Di Surabaya, Angie's Cake. Sekalian promosi saudaraku. Dan dia mengadakan pesta untuk putri yang pertama. Vina Golf Club. Terbuka saudaraku, open air. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Mendung tebal sekali. Dan mulai gerimis. Mulai pemberkatan sampai resepsi semua terbuka. Saya panggil ipar saya, namanya Yudi. Dua-duanya arsitek. Yud sini. Mari kita berseru pada Tuhan Yesus. Sebab kalau hujan buyar semua. Dan beberapa minggu yang lalu ada pesta juga bubar. Lalu saya angkat tangan begini. In the name of Lord Jesus. Let there be a canopy of water without rain. In Jesus' name. Saya bersaksi pada saudara. Berhenti gerimisnya. Tapi mendung tetap tebal. Jadi dingin saudaraku. Ya, tidak perlu air condition, heavenly air condition. Pesta itu berjalan dengan sangat baik, saudaraku. Meskipun kita bisa melihat, karena itu di golf course, kita lihat di ujung sana itu hujan lebat. Tidak ada setetes air turun sampai pesta selesai. Saudaraku, besoknya adik saya diberitahu. Ibu tahu, pesta yang lain itu bubar semua. Perusahaan rokok paling besar di Indonesia adakan pesta di situ, bubar. Mereka punya hotel sendiri. Yang saya tahu itu ada satu candi Candrawilwatikta juga bubar, saudara. Ibu tahu, ini sekitar 2 kilometer ini cuma satu-satu tidak ada hujan. Saudara, kemudian kira-kira 2-3 minggu yang lalu, pendiri GMS, Bapak Yusuf Sutanto, itu ngadakan pesta buat yaitu cucunya saudara ya, dapat orang Australia. Keadaan sama. Dan menurut ramalan cuaca akan ada hujan lebat disertai petir. Dan saudaraku apa yang terjadi? Sudah 5 hari hujan semua. Yang dari Bali mesti tahu tuh. Dan apa yang terjadi saudaraku? Saya telepon. Papa dari pengantin ini ya, Pendeta Caleb Lim.
Kaleb, ayo doa bersama saya. Saya kasih kesaksian tentang apa yang kita alami. Saya percaya ini berlaku untuk semua daripada kita. Kita punya kuasa dengan perkataan kita. Raja tidak memerintah dengan otot. Tidak memakai muslihat. Tetapi dengan perkataan. Barang siapa? Percaya. Cuma percaya. Saudaraku, kita berdoa kata-kata yang sama. Saudaraku, bukan copy paste, tapi ini keadaan baru. Yang terjadi aneh, saudaraku. Mendadak ada angin. Di pantai, di mana diadakan pesta itu ada angin. Saudaraku, dan awan itu pergi ke kiri, ke kanan. Tempat itu sama sekali nggak ada hujan, saudara. Nggak ada. Terang benderang. Bahkan ketika kita pulang dulu dari pesta, keluar dari pantai ini, daerah lingkungan pantai di mana ada pesta, di sebelah sini, selembar daun pun tidak bergoyang. Tanyakan pada rumput yang bergoyang, saudaraku. Tidak ada yang goyang. Dan saudaraku, besoknya, Pak Kaleb diberitahu oleh manajer Conrad Hotel. Pak, kiri kanan ini komplain sama saya. Kenapa? Mereka sewa pawang hujan. Justru hujan lebat. Pawang hujan itu tidak bisa menghentikan hujan. Cuma berusaha memindahkan hujan. Dan yang aneh, justru pindah ke tempat mereka. Barang siapa mengutuk Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan great strength. Sudah pakai belum? Percuma kan? Kalau kita tahu kita ini anaknya Tuhan. Kita tidak memakai kuasa itu, yang rugi siapa? Pakai kekuatan itu. To glorify His name. Yang kedua, great grace. Ya, saudaraku, dulu Pak Kris Manusama ditanya, ini rock ini ya, hyper grace. Kata Pak Kris, bukan, kita amazing grace. Amin. Great grace, 2 Korintus pasal 12. Supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa, aku diberi sebuah duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, a messenger of Satan. A messenger of the devil, untuk menggocoh aku supaya aku jangan apa? Meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan supaya utusan iblis mundur daripadaku. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia kepada. Perhatikan sini, contentment. Ya, my grace is sufficient, archeo, for thee, for my strength is made perfect in weakness. Justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Siapa kuasa Kristus ini? The Holy Spirit. Karena senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ketika ada badai, tinggallah in the eye of the storm. Amen, saudaraku. Saudara, kenapa kita ini jangan meninggikan diri? Siapa di sini mau jadi musuhnya Tuhan? Mau jadi musuhnya Tuhan? Gampang, congkak, angkuh, sombong. Kapan tuh ada seorang, sekarang jadi pemimpin Kristen di Indonesia, salah satu ya. Dan anak muda ini waktu itu calon insinyur di Surabaya. Dia datang pada saya. Pak Arifin, saya siap melayani Tuhan. Kamu belum siap, saya bilang. Loh kenapa? Belum pernah gagal. Orang tidak pernah gagal itu sombong, saudara. Sama seperti yang ngomong ini. Dulu saya bilang sama istri saya, kamu itu untung dapat saya. Untung kamu itu dapat saya. Sampai saya bangkrut. Tapi dia puji Tuhan, dia bilang gini, sampai bawah jembatan aku ikut kamu. Saya bangkit. Cilai! Beritahu kiri kanan, cilai! Bangun. Amin. Saya bangun. Tapi tidak berani lagi gini. Saya bilang saya sangat berbahagia dapat kamu. Suami-suami yang sombong, istri-istri yang angkuh, bertobat semua. Mau jadi musuhnya Tuhan? Siapa sebaliknya mau disayang Tuhan? Orang yang rendah hati. Blessed are the meek. Blessed are the poor.
For theirs is the kingdom of heaven. Kekuatan bukan daripada kita. Saudaraku, salah satu pembicara KLC, salah satu anak rohani kita, Shirley Chowanda. 3 tahun yang lalu dia cuma duduk manis. Suaminya yang bersaksi. Saudaraku, dia berkata pada saya, Pak Arifin, saya tidak tahu saya mesti ngomong apa. Saya cuma memberikan strategi pada dia. 3 kontestan yang lain itu semua mengarah pria. Tiru tuh Donald Trump, mengarah pada yang wanita. Karena wanita paling tertindas, saudaraku, di kalangan mereka ya. Dan dia cuma, saudara, kalau saya lihat dia kampanye, saya kagum sekali. Saya paling banyak khotbah pada 30.000 orang. Dia 60.000 orang, saudara. Luar biasa. Dan dia cerita, ketika dia sampai pertama kali jadi gubernur, dia tahu mesti ngapain. Dia bilang, Tuhan tolong saya. 10 program utama dia dapatkan. Just like that. Kuasa Tuhan menaungi. Ketika kamu berkata, aku penuh, Tuhan bilang, ada seorang suami, Lord fill me up, oh Lord fill me with your Holy Spirit. Istrinya berkata, jangan Tuhan, dia terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Tidak ada di sini ya. Saudara, firman Allah berkata, utusan iblis untuk menggocok aku. Saudara, saya dalam hidup saya begitu mengalami berkat Tuhan yang abundant. Karena itu setiap kali orang tanya, dulu ya waktu masih lebih muda, anaknya berapa? Oh, saya tidak punya anak. Kalau saya pakai bahasa ibu saya, itu bahasa Hokkien, Bokia, tidak enak saudaraku. Saya pakai bahasa Aussie, kids free. Amen. Sekarang orang tanya, cucumu berapa? Jangankan cucu, anak pun tidak punya. Itu merendahkan hati saya. Saudara jangan salah dengan I can do all things through Christ who strengthen me. Karena banyak orang mengkhotbahkan itu dengan salah. Yang dimaksudkan I can do all things itu cakap melakukan, bisa menghadapi kekayaan, bisa menghadapi kekurangan. Bisa menghadapi kesuksesan, bisa mengalami siksaan. Tidak ada yang jadi rahasia. Christ is enough for me. Siapa di sini suka sepak bola? Angkat tangan. Angkat tangan. Oke. Saya penggemar Leo Messi. Amin. Saudara, berapa, saya tanya Yosi, siapa itu Sergio Ramos? Ya, dia tugasnya cuma satu. Dia jegal Messi, dorong Messi, dia mukul, dia dorong. Itu utusan iblis. Jadi kalau ada orang selalu cari perkara dengan saudara, you are champion. Campione. You are champion. Dalam hidup saya selalu ada orang cari perkara dengan saya. Saya bilang, oh kowe Sergio Ramos, aku Leo Messi. Seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Ketika tahun 86, saya masuk Sarawak untuk menginjil saudaraku di 7 kota. Dan selalu ada satu orang pakai kumis tebal gitu saudaraku. Saya dipotretin kemana-mana, banner-banner saya disobek-sobek. Oh ini utusan iblis, ya anaknya iblis ini. Kalau itu saudaraku, supaya tidak meninggikan diri. Kapan itu di kelompok kita GBI, ada seorang pendeta yang selalu naik turun surga saudara. Dia naik turun surga. Dan ketika ditegur oleh ketua daerah, istilahnya ketua wilayah gitu. Kalau kamu belum naik surga 3 kali, jangan ngomong dengan saya. Untung kita punya ketua yang sangat fasih berbicara. Pendeta Yakob Nahuai almarhum. Saya tahu siapa suka naik turun surga. Iblis katanya. Iblis kan muncul di sidangnya surga. Jadi pada waktu itu ketika konsultasi pada saya orang tua di GBI. Saya bilang let him go. Let him go. Kacau ini. Adalah pokoknya yang begitu-begitu saudaraku. Kita jangan asosiasi dengan orang yang meninggikan diri. Jangan saudara. Kapan saya ketemu hamba Tuhan kasih kartu nama. Spesialis kelepasan.
spesialis kesembuhan ilahi. Untung ada spesialis rematik. Lu ada. Aku lebih senang di dalam kelemahan. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saya pernah menghadapi mafia peradilan. Dan ketika saudara Gilbert ada tuntutan, saya bilang, Gilbert, keuntungan saya dulu, aku tidak punya uang, tidak punya kenalan. Masalahmu, kamu punya uang dan punya kenalan. Jangan mengandalkan siapapun, kamu akan kecewa. Hanya andalkan Tuhan yang bisa dipercaya. Only God say, I am the Lord, I change not. Kenapa sudah kecewa? Because people change. Hari ini berkata, waduh Pak Sam, kamu hebat. Besoknya salibkan dia. Amin. Katakan great strength. Kedua, great grace. Mau satu lagi? Great cuan. Great gain. Cuan itu jadi bahasa Indonesia sekarang. Wanita tuh memang kebutuhannya itu, saudaraku ya. Kalau foto kan begini. Kenapa yang pria begini? Ada orang tanya, what is sign and wonder? Apa 21? Saya bilang, your wife sign and you wonder. Saudaraku, kita lihat 1 Timotius pasal yang ke-6. Artarmon, Arta Raja Mamon. Saudara perhatikan, 1 Timotius pasal 6 mengatakan ada orang yang mengajarkan ajaran tidak sehat. Apa? Yang tidak sesuai dengan godliness. Ayat ketiga itu, ya. Kita lihat di sini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain tidak menurut perkataan sehat. Jadi ada perkataan yang tidak sehat ya. Ya, saudaraku. The word of our Lord Jesus Christ. Bukan doktrin yang according to godliness. Godliness itu buah daripada holiness, saudaraku. Amin. You shall be holy unto me, for I the Lord am holy. Saudara perhatikan di sini. Ayat selanjutnya berkata, ayo kita baca ayat-ayat selanjutnya. Yang orang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Kalau orang merasa dia tahu, dia tidak tahu apa-apa. Penyakitnya mencari-cari soal, bersilat kata, nyababan dengki, citra, fitnah, curiga. Terus itu buahnya. Kalau dia percaya bahwa kalau ikut Kristus, ingat pernyataan bagus sekali. Kayak begini, Christ doesn't die to make you rich. Christ died to make you righteous. Saya ulang yang saya sampaikan kemarin. Agama itu membuat orang kurang baik jadi lumayan baik. Hanya Kristus bisa membuat kita righteous. Oke? Holy Spirit is a spirit of righteousness. Holy Spirit is spirit of holiness. Roh kekudusan. Amen. Lalu lanjutnya ayat 5 dan 6 percekcokan. Kristus buat kita cocok, bukan cekcok. Pernikahan itu duet, bukan duel. Pernikahan itu duet, bukan duel, saudaraku. Antara orang yang kehilangan kebenaran yang mengira ibadah adalah suatu sumber keuntungan. Pernah dengar ini? Banyak doa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Saudara, berdoa itu untuk koreksi diri sendiri. Saudara, saya tidak percaya orang naik turun surga itu. Itu baru melihat Tuhan di atas takhta. Dia pukul dadanya, celaka aku. Aku najis. Aku tinggal di bangsa yang najis. Yesaya berkata begitu. Sebelumnya kalau kita baca Yesaya pasal 5, celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu. Orang yang suka menghakimi itu tidak ketemu dengan sang hakim. Firman Allah menunjukkan, kita baca sama-sama ayat 6, 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai
Rasa marem memberi keuntungan yang sugih tanpa bondo. But godliness, amen. Godliness with contentment is great gain. Banyak orang mengajarkan only by faith. Firman Allah mengajarkan faith harus disertai dengan apa? Perbuatan. Faith disertai dengan ketekunan. Dan di sini godliness disertai rasa cukup. Katakan marem. Amen. Kalau orang merasa cukup, saudaraku, kalau orang kenyang, madu pun dia tidak suka. Kenapa banyak madu-madu di luar sana? Ada seorang pemudi, memang masih single, dan memang agak besar, saudaraku. Dia tanya temannya yang waktu reuni, temannya ini dokter. Bagaimana sih supaya langsing? Oh madu katanya, temannya yang dokter ini. Madu? Kan manis. Iya, di madu katanya. Kalau kamu di madu kurus kamu. Sebab kita, ku tak membawa saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Yesus telah tahu saatnya untuk kembali pada Bapa. Bahwa dia berasal dari Bapa dan kembali pada Bapa. Know your God, know yourself, and know your enemy. Dan firman Allah mengingatkan tentang tipuan iblis. Ibadah itu sumber keuntungan. Saya perhatikan itu. Sebab itu kita tidak membawa satu apapun. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tahun 82 saya ke sini. Perdana Menteri waktu itu juara minum bir seluruh dunia. Dan kemudian radio berkata begini, apa itu? Asal ada kita tidak hidup dengan roti saja, tetapi dengan setiap perkataan mulut Allah, kita perlu bir. Lalu reklame bir, saudaraku, tahun 82 nih. Kedua anaknya narkoba. Like father, like son, like daughter. Godliness with contentment is great gain. Amin. Sekarang ayat ke-11. Ada yang harus kita hindari, dan ada yang harus kita kejar. Apa yang kamu cari, dan hari ini apa yang kamu kejar. Yang pertama, melarikan diri. Engkau manusia Allah. Beritahu kiri kanan. You are a man of God. You are a woman of God. Amen. Haleluya. Flee these things. Apa itu tadi? Ketamakan. Dunia ini kita menghadapi apa? Kecemaran. Kita juga menghadapi ketakutan. Dan ketamakan. Itu yang kita hadapi. Dan salah satu paling bahaya adalah ketamakan. Saudaraku, kejarlah ini, righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. Kelemah lembutan loh, bukan lemah gemulai. Saudara serem loh. Saya waktu ke Bangkok tuh lihat pemuda-pemuda, waduh, six pack, ini full pack. Tapi pakai tasnya tante-tante. Ngeri saudaraku. Ketika saya masuk ke toilet, wah pemuda gagah saudaraku. Katanya Pak Loni, urate kawat balung iwesi, keringete wedang jahe. Tapi pakai tas tante-tante. Itu yang kita hadapi hari ini. Kejarlah righteousness, itu kuncinya. Saudaraku, righteousness itu bukan satu usaha. It's a gift. Roma 5:17 bisa ditampilkan dalam bahasa Inggris. Firman Allah mengatakan, kita menerima gift of righteousness. And abundance of grace. We will reign in this life as kings. Amen. Jadi pertama-tama saudaraku, firman Allah mengatakan tentang great strength. Amen. Kuncinya percaya. Kemarin kan saya sampaikan, ketika Yesus diminta menyembuhkan, ternyata anak itu mati. Dia berkata, don't be afraid, only believe. Only believe,
only believe. All things are possible if you only believe. Believe, itu strength. Yang kedua, great grace. Jadi hadapi apapun, percaya tidak melebihi kekuatan kita. Amen. Saya tadi ditelepon seorang suami, aduh kasihan. Pokoknya dia dirampok habis-habisan oleh istrinya sendiri. Saya kasih ayat pada dia. He came to his own, but his own disowned him. Dia datang pada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaan menolak dia. Bangsa Israel dipilih Tuhan, tapi mereka berseru dipimpin imam besarnya. Crucify him. Siapa yang kamu pilih? Barabas. Apa yang aku lakukan pada Yesua yang disebut Kristus? Sebab dua-duanya nama Yesus. Barabas itu namanya Yesus, saudaraku. Yeshua Baraba, the son of a father. Yang satunya betul-betul the son of the father. Mereka berkata, berikan kami Barabas. How about him? Crucify him. Yang benar kata Pontius Pilatus, crucify him. Jesus came to make us righteous. Mari kita berdoa. Pengen musik silakan kembali sini. Betul? Christ is enough for me. Ayo panggil berdiri dong. Tadi nadanya kurang tinggi ya. Naikkan dikit. Come on. Buka mata ya. Jangan merem dong. Ini pujian merem.